Pengumuman pelaksanaan ujian IPS topik UBT Umum Sektor Perikanan tahun 2025 sudah diumumkan secara resmi di websitenya BP2MI atau KP2MI. Kemarin saya berikan informasi terkait ujian ini, jadwalnya sudah diedarkan di websitenya HRD Korea dan kali ini sudah resmi di websitenya BP2MI ataupun KP2MI. Soal-soal IPS topik terangkum di buku ini ya. Untuk IPS topik terbaru buat kalian yang pengen beli buku tryout ataupun soal-soal IPS topik terbaru di buku textbook 2025, silahkan klik kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahno Channel, dan kali ini informasinya sudah resmi ya teman-teman. Buat kalian semuanya yang ingin ikut ujian UBT khusus UBT umum sektor perikanan ataupun sektor fishing, dan ada sejumlah 10.397 yang mengikuti ujian ini atau pesertanya. Dan kita lihat untuk informasi lebih lanjutnya supaya teman-teman ada sedikit persiapan ya. Oke, kita langsung masuk ke websitenya. Dan pengumuman pelaksanaan ujian IPS topik UBT umum sektor perikanan tahun 2025 ini banyak sekali teman-teman yang harus diperhatikan. Buat kalian semuanya yang masih pemula, wajib menonton video ini karena kalian nanti ada informasi yang wajib kalian ketahui. Dan ini saya akan singkat dengan pokok pembahasan yang lebih singkat dan apa saja yang harus kalian perhatikan di pengumuman pemberitahuan ujian ini. Sudah ada kurang lebih 11.000 teman-teman yang menonton. Mungkin ini sebagian dari teman-teman fishing dan ada juga yang manufaktur yang melihat informasi ini. Yang pertama yang kita harus lihat itu adalah nomor 1 ini teman-teman. Jadi lokasi ataupun alamat. Nih, alamatnya ada di 2 tempat, yaitu Jakarta dan juga Jawa Tengah. Untuk Jakarta sendiri di daerah Ciracas, dan untuk Jawa Tengah di BP3MI Budak Payung Semarang Jawa Tengah ya. Dan yang nomor 2 ini pesertanya itu sejumlah 10.397 peserta. Dan untuk kuotanya sendiri sudah diumumkan kemarin 2.200. Nomor 3, penetapan untuk lokasi ataupun ujian perikanan ini sudah ditetapkan oleh HRD Korea. Jadi tidak bisa diganggu gugat sepenuhnya kewenangan dari pihak HRD Korea dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat ya. Ini yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4 ini kita lihat di garis tebal ataupun huruf yang tebal. Mohon untuk memperhatikan kesesuaian nomor ujian, nama tanggal ujian masing-masing. Jika terdapat ketidaksesuaian nomor ujian pada daftar terlampir dengan nomor pada waktu ujian, kartu ujian ataupun peserta, maka yang digunakan atau berlaku adalah nomor ujian yang tertera pada pengumuman. Jadi digunakan itu untuk nomor ujiannya teman-teman. Jadi ketidaksesuaian dalam ujian pada daftar terlampir itu yang digunakan adalah kartu ujian peserta ya. Jadi wajib dibawa kartu ujiannya, jangan sampai tertinggal. Ini disimpan ya teman-teman, sekali lagi disimpan, jangan sampai tertinggal. Kalau perlu dilaminating. Dan yang nomor 5 ini teman-teman, tanggalnya jangan sampai salah. 23 Mei hingga 13 Juni ini cukup lumayan lama ya. Entah ini satu harinya berapa, nanti kita dalam satu hari berapa peserta kita belum tahu. Dan kita lihat sesinya, ini ada 5 sesi teman-teman. Ya, ini penting juga kalian harus lihat ya pembagian sesinya ini, waktu ujian. Jangan sampai kalian salah jam ya, salah jam. Di sini mulai dari jam 9.30 sampai pukul 5 sore. Tapi untuk standby-nya itu jam 9. Jadi setengah jam sebelum atau 30 menit sebelum ujian itu harus wajib sudah ada di lokasi. Biasanya teman-teman itu 1 jam. Dan selanjutnya yang poin ke B, yang 5, tapi B ini harus hadir di lokasi 1 jam sebelum ya. Ini malah lebih 1 jam ya. 1 jam sebelum orientasi harus sudah berada di dalam ruangan orientasi, paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan orientasi ujian. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya sebelum memasuki ruangan ya, di sini ada lagi ruangan ujian dilakukan verifikasi. Itu pasti ya, verifikasi. Jadi jangan sampai kalian memakai joki.
Nah, sekarang kelihatan kalau joki ya, mungkin, dan ada sanksinya nih kalau teman-teman pakai joki ya. Sanksinya diproses sesuai hukum berlaku ya, biasanya tidak bisa mengikuti ujian selama 5 tahun atau 4 tahun seperti itu. Jadwal pembagian waktu pelaksanaan ujian di atas ditetapkan oleh HRD Korea termasuk penetapan peserta ya. Ini jadwalnya sudah ditetapkan oleh HRD Korea. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa Timur dapat di Jakarta itu harus diterima ya, harus diterima. Bisa nggak bisa, terima nggak terima, harus terima karena sudah ditetapkan oleh HRD Korea ya. Sekali lagi ya, memang pedih ya kalau kita harusnya di Semarang itu, bahkan teman-teman yang di Banyuwangi itu ujiannya di Jakarta juga ada kemarin ya. Itu memang sudah ketentuan dari HRD Korea. Tapi seharusnya BP2MI juga memberitahu ya, seharusnya yang di daerah Jawa Timur itu ujiannya di Semarang aja, seperti itu. Seperti peserta yang akan mengikuti ya, setiap peserta yang akan mengikuti ujian di Poltekkes sektor diwajibkan membawa, nah ini yang harus dibawa ya, bukti asli potongan, nih potongan formulir pendaftaran kartu ujian, lalu KTP asli atau paspor yang digunakan pada waktu verifikasi dokumen, dan softline scan bukti formulir pendaftaran ataupun ini flash disk ya, flash disknya itu dibawa buktinya ya. Dan peserta yang tidak membawa potongan formulir pendaftaran ujian paspor tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi wajib teman-teman di bawah ini ya. Ini saya jelaskan supaya teman-teman itu, karena ada banyak teman-teman yang lupa ya. Berkasmu mulai hari ini harus wajib kalian persiapkan supaya nantinya saat ujian beneran sudah siap dan bisa melaksanakan ujian secara tenang ya. Jadi tidak ada gupuh lagi saat ujian. Selanjutnya wajib berpakaian rapi ya, tidak diizinkan masuk bagi calon pekerja migran yang bajunya tidak berkerah atau bersepatu ya. Itu peserta UBT perikanan tidak diberikan lembar soal dan jawaban karena peserta ujian mengerjakan menggunakan tablet. Nah, menggunakan tablet ya, di sini sudah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini menggunakan tablet. Teknis menjawab soal ujian dijelaskan saat orientasi ya. Nah, ini tidak diperbolehkan mengikuti ujian pada sesi berikutnya itu ketika teman-teman sesuai dengan waktu atau jadwalnya tidak sesuai. Nah, tidak boleh, ataupun terlambat datang ya, tidak boleh mengikuti. Nomor 7, selama ujian berlangsung peserta dilarang keluar ruangan ya, ujian dengan alasan apapun. Jadi sebelumnya teman-teman harus kalau kebelet pipis dulu sebelum 1 jam itu ya, pipis dulu dan persiapkan, kalau bisa wudhu teman-teman, wudhu ya. Kalau saran saya, aku dulu wudhu terlebih dahulu sebelum masuk ujian. Nomor 8, dilarang menggunakan alat komunikasi, itu jelas nggak boleh komunikasi, dan jangan sampai noleh ya, itu seperti itu. Pengawas ujian bersama dengan tim pengawas HRD Korea, nah di sini melakukan verifikasi sidik jari dan pemeriksaan identitas peserta ujian. Itu pasti ya, sidik jari. Dan yang terakhir, peserta yang ditemukan melakukan kecurangan pada saat ujian akan dikenakan sanksi selama 4 tahun. Nah, 4 tahun ke depan kalian nggak bisa mengikuti ujian jika ada sanksi seperti coki ataupun noleh ke kanan, noleh ke kiri, melihat temennya atau nyontek seperti itu, jangan ya. Nah, untuk pesertanya sendiri di bagian Semarang dan juga Jakarta sudah dibagi. Teman-teman silahkan klik di bawah ini. Nanti linknya ini akan saya cantumkan di deskripsi supaya teman-teman nanti bisa langsung masuk ke tempat ini ya, di PDF ini ya. Menjelaskan jangan sampai teman-teman ini salah sesi dan salah waktu ataupun salah tanggal, bahkan salah tanggal. Banyak sekali di luar Jawa teman-teman itu mengikuti ujian salah tanggal bahkan salah sesi. Sudah tanggalnya benar, sesinya salah. Nah, ini kecewa berat. Dan ada juga tanggalnya salah, tidak bisa mengikuti ujian. Dan jadi ini harus diperhatikan terlebih dahulu. Jangan sampai hanya bergantung kepada LPK ataupun tempat belajar kalian. Kalian juga harus melihat informasi ini secara detail. Nah, mungkin itu saja terkait informasi pengumuman pelaksanaan ujian ya, sektor perikanan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan lulus
dengan nilai yang sempurna. Untuk KKM-nya sendiri kita nanti akan buatkan video ya teman-teman, karena kemarin sudah saya buatkan video. Ini hanya prediksi aja untuk KKM, jadi bukan jadi patokan nanti kalian untuk lulus di nilai tersebut. Semoga bermanfaat dan awali kesuksesanmu mulai dari sekarang.